Hampir sepertiganya itu ada juga yang memang mereka itu simpanan ataupun aniaya. Itu kita akan mengingatkan bahwa si peminta pelet ini endingnya mau dibuat seperti apa. Apakah hanya untuk memperbudak atau memang dijadikan suami. Kalau dijadikan suami itu biasanya kita kasih. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Pelet pelakor merupakan sebuah gangguan gaib yang konon dapat merusak hubungan harmonis rumah tangga. Pelet pelakor memang terdengar cukup mengerikan bagi orang awam, terutama untuk mereka yang telah menikah. Mereka yang terkena pelet pelakor akan benar-benar lengket dengan orang yang mengirimkan guna-guna tersebut. Ada pelet pelakor yang bisa menjadi solusi untuk membalas kesedihan akibat disakiti laki-laki. Lantas seberapa dahsyat pelet pelakor yang diciptakan oleh Ki Geni Saketi? Benarkah si pengguna harus melakukan ritual tertentu agar targetnya tergila-gila? Benarkah ada dampak buruk yang harus dihadapi seorang pelakor jika menggunakan pelet jenis ini? Dan mengapa Ki Geni harus meritualkan pelet pelakor di ruang rahasia? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak perlu ditutupi, pelet ini memang khusus dibuat dan digunakan untuk para orang ketiga atau di zaman sekarang biasa digunakan oleh ani-ani, makanya disebut pelet pelakor. Secara resmi, Ki Geni Saketi menciptakan pelet ini dengan nama pelet mangkok merah. Tapi banyak orang yang kemudian lebih mengenalnya sebagai pelet pelakor, sebab memang kebanyakan yang memakai adalah perempuan yang ingin merebut laki orang. Meski terkesan horor, tapi selalu ada kisah miris di balik keputusan para pelakor akhirnya menggunakan pelet mangkok merah. Biasanya, si pelakor merasa disakiti hatinya, sehingga membalas dengan cara yang tidak biasa. Terus kalau pelet pelakor ini sendiri itu biasa digunakan oleh oknum-oknum yang untuk mengambil pasangan orang lain. Jadi mungkin bisa disebabkan dia sudah dijanjikan sama si pasangannya ini sehingga janji-janji itu tidak ditepati, sehingga membuat si pelakor ini menggunakan jasa pelet untuk menarik ataupun menguasai hati dan pikiran seutuhnya si laki ini. Tidak menggunakan benda-benda mistik yang rumit, pelet pelakor bisa dikerjakan dengan mudah oleh Ki Geni. Peminta pelet hanya diminta membawa beberapa syarat agar orang yang dijadikan target pelet tidak salah. Biasanya yang dibawa adalah unsur yang bisa menunjuk DNA seseorang seperti rambut atau kuku. Jika tidak ada itu, peminta pelet cukup memberikan identitas lengkap termasuk bin atau binti si target.
Jadi di pelet mangkok merah sendiri itu kalau memang kita melakukan peletnya itu harus mempunyai faktor-faktor seperti syarat-syarat seperti foto, nama, tanggal lahir, nama bin atau bintinya, terus juga kalau ada disertakan dengan DNA yang menyerupai kuku atau rambut dari si target yang akan dipelet. Karena ini menjadi suatu alamat yang sangat lengkap di mana kita bisa menguasai pikiran, hati dan jiwanya si target yang akan dipelet. Secara umum, pelet pelakor dikerjakan dengan sangat hati-hati, nyaris tanpa kesalahan. Seperti juga pelet lain yang dibuat oleh ahli spiritual tempo dulu, pelet pelakor juga butuh ritual yang tidak mudah. Bedanya, Ki Geni bisa melakukannya dengan cepat karena pengalamannya sudah sangat panjang. Dengan pelet pelakor ini, cinta akan dengan mudah diperoleh, bahkan secara instan untuk jangka waktu yang tidak pendek. Ya, kalau di zaman dulu itu memang kita harus melakukan tirakat-tirakat tertentu ataupun lelaku-lelaku tertentu yang dikasih oleh si paranormal ataupun dukunnya. Nah, sebenarnya udah banyak juga zaman dahulu itu yang dia hanya meminta jasa dari paranormal ini untuk menundukkan ataupun menarik si targetnya itu datang kepada si misalnya pelakor ataupun peminta pelet. Pelet yang dibuat Ki Geni memang bukan sembarang pemikat. Ditemukan lewat ritual yang tak mudah, pelet pelakor atau ia sebut sebagai pelet mangkok merah diramu dari berbagai jenis ilmu pemikat. Jadi bisa dibayangkan khasiat dahsyat yang dihasilkan dari pelet pelakor. Itu pula yang membuat pelanggannya datang dari berbagai kalangan, meski kebanyakan adalah perempuan yang ingin menguasai hati pria-pria beristri. Jadi selama praktek memang di bidang sihir ataupun guna-guna pelet ini, setelah 25 tahun ini banyak macam-macam yang datang, mulai dari hubungan rumah tangga, ada pacaran ataupun dia dimanfaati selama mereka berpasangan menjadi pacar. Terus ada juga yang sudah tunangan, tiba-tiba putus gara-gara ada orang ketiga. Dan pelakor sendiri juga banyak yang datang ke sini, tetapi kita selalu memfilter dulu apakah ini pantas untuk kita kerjakan atau tidak. Hampir sepertiganya itu ada juga yang memang mereka itu simpanan ataupun anyanya. Pelet pelakor memang terasa horor karena bisa melumpuhkan syahwat seseorang yang terkena pelet ini. Lantas, mungkinkah ada dampak yang lebih buruk dari itu? Kematian barangkali? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pelet pelakor, seperti umumnya pelet, bertujuan untuk menjerat lawan jenis secara mudah. Tidak ada proses panjang, mulai dari jatuh cinta hingga kebersamaan yang tak ingin terpisahkan. Yang khusus dari pelet pelakor memang dikerjakan atas permintaan perempuan yang berhubungan dengan pria-pria beristri. Dengan pelet pelakor, seseorang akan dikuasai hati dan perasaannya, sehingga menuruti semua keinginan pemelet. Ya, bisa dibilang pelet pelakor sendiri ataupun pelet lainnya itu tujuannya itu pasti ingin menguasai pikiran, perasaan, dan biasanya kalau ada kata pelakor itu biasanya pasti ada keuntungan pribadi seperti mungkin materi ataupun dia ingin hidup senang tetapi dengan cara yang instan seperti itu tanpa ada proses proses yang rumit lah. Mereka meminta yang instan, akhirnya meminta laki orang ini untuk dijadikan pasangannya. Meski disebut pelet pelakor, tapi ada beberapa pengecualian, terutama jika seorang pengguna pelet sudah mulai jatuh cinta. Sejak awal, sebelum Ki Geni mengerjakan pelet ini akan bertanya tentang tujuan menggunakan pelet pelakor. Apakah sekadar ingin bersenang-senang atau memang bertujuan sampai menikah?
Ending dari pelet pelakor sangat penting ditanyakan agar Ki Geni bisa memberi perlakuan khusus untuk pelet yang dikerjakan. Itu kita akan mengingatkan bahwa si peminta pelet ini endingnya mau dibuat seperti apa. Apakah hanya untuk memperbudak, mempermanfaatkan aja, atau memang dijadikan suami. Kalau dijadikan suami, itu biasanya kita kasih treatment-treatment, cara-cara bagaimana caranya memanusiakan manusia. Yang endingnya itu semuanya kembali lagi ke depannya mau dibuat seperti apa. Kalau dia hanya memanfaatkan tanpa ada rasa cinta dan sayang, ya pasti ada dampak buruk ke si peminta pelet. Tapi mungkinkah ada dampak yang sangat berbahaya jika sudah terkena pelet pelakor? Kalau untuk dampak lanjutnya yang seperti dia akan mendapatkan kematian, celaka atau apa, itu kayaknya tidak sampai seperti itu, karena kita selalu mengingatkan dan selalu memberikan wejangan di awal sebelum dia meminta. Tapi kalau di luar sana mungkin banyak dahulunya itu pelet-pelet yang memang itu bisa berdampak membahayakan secara psikologi dan secara keselamatan. Jadi seperti ada pertumbalan, seperti ada yang mungkin keturunannya nggak baik. Itu yang kita hindari di pelet mangkok merah ini, ataupun di pelet yang ada di sinilah intinya ya. Itu semuanya kita hindari, makanya kita kasih apa saja yang tidak diperbolehkan dan apa saja yang akan dilakukan nantinya setelah target pelet ini didapatkan 100%. Proses panjang dibutuhkan agar pelet pelakor bisa bekerja secara maksimal. Biasanya, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pelet jenis ini bisa mencapai lebih dari 41 hari. Selama proses itu berjalan, tidak boleh ada yang mengganggu Ki Geni agar hasilnya sempurna. Nah, jadi kan pelet itu kan semuanya ada proses. Jadi kita memberikan jangka waktu selama 41 hari. Selama 7 hari pertama itu kita akan melakukan namanya pelet untuk menarik sukma ataupun masukkan sebuah sistem ataupun seperti coding itu ke dalam pikiran manusia yang akan menjadi targetnya. Sehingga selama 7 hari berturut-turut itu, si target akan terus memimpikan, akan terus merasakan, dan akan terus terbayang sosok si pemelet ini. Nah, pada akhirnya di hari ke-7, masuk ke minggu kedua, itu kita akan melakukan namanya kunci syahwat. Kunci syahwat itu termasuk sihir juga, di mana seseorang ini akan dikunci secara birahi nafsunya, sehingga tidak akan bisa melakukan hubungan intim kepada orang lain. Jadi orang ini akan bisa melakukan hubungan intim ataupun mempunyai gairah birahi kepada si peminta peletnya. Lalu, seperti apa proses pelet pelakor ini dibuat? Mengapa Ki Geni harus mengerjakan pelet di sebuah ruang khusus yang sakral? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Nah, setelah selesai dari ritual pertama, mengunci perasaan seseorang ini, kita akan lanjut ke ruangan selanjutnya, yaitu ruangan di mana kita melakukan kunci syahwat ataupun sihir yang itu lebih dahsyat, dan itu akan selalu di sana. Karena memang ruangan ini tidak semua orang bisa masuk, cuman saya sendiri yang masuk ke sana, dan itu khusus di mana dilakukannya sihir ataupun proses yang memang sangat menentukan untuk keberhasilan dari pelet ataupun kunci syahwat ini. Jadi ini mangkok merah ataupun pelet mangkok merah yang lagi diproses, yang akan kita bawa ke ruangan yang lebih sakral di atas, dan untuk penyempurnaan dari pelet dan kunci syahwatnya.
Proses mengerjakan pelet pelakor memang agak berbeda. Nyaris tidak menggunakan media-media seperti minyak atau benda-benda mistik lain. Ki Geni hanya melakukan ritual yang ia sebut sihir pengunci syahwat. Langkah awal setelah sesi konsultasi, Ki Geni akan masuk ke ruangan khusus yang tidak seorang pun pernah memasukinya. Ruangan ini sangat sakral. Nah, setelah selesai dari ritual pertama, mengunci perasaan seseorang ini, kita akan lanjut ke ruangan selanjutnya, yaitu ruangan di mana kita melakukan kunci syahwat ataupun sihir yang itu lebih lebih dahsyat, dan itu akan selalu di sana. Di ruangan khusus yang hanya Ki Geni berani memasukinya, proses panjang dilakukan. Di ruangan inilah proses penting ritual pelet pelakor dikerjakan. Di sini pula keberhasilan pelet ini akan ditentukan. Tidak boleh ada yang mengganggu selama Ki Geni melakukan ritual di ruangan sakral itu. Sebab jika sampai terganggu konsentrasinya, bisa mempengaruhi kualitas pelet pelakor yang dihasilkan. Dan itu khusus di mana dilakukannya sihir ataupun proses yang memang sangat menentukan untuk keberhasilan dari pelet ataupun kunci syahwat ini. Kalau bisa dibilang sih itu ruangan privasi, jadi emang ruangan yang memang khusus, yang energinya itu berbeda sama ruangan pertama yang kita masuki. Jadi di ruangan kedua ini itu banyak tersimpan benda-benda yang memang sakral dan keramat, serta juga memenuhi unsur dari dunia sihir ataupun syarat-syarat untuk sihir itu ada di tempat itu. Ya, bisa dibilang ini adalah ruang yang sangat sakral bagi saya, dan bisa dibilang suci tetapi tidak suci, dibilang keramat, dan ini memang keramat karena banyak benda-benda yang ada di dalamnya itu mempunyai nilai yang memenuhi unsur-unsur dari syarat-syarat untuk menyihir seseorang ataupun meneluh seseorang. Pelet pelakor memang bukan sembarangan pelet. Tidak boleh dipakai untuk tujuan yang bersifat main-main, karena efeknya juga sangat dahsyat. Target pelet ini adalah orang-orang yang memang ingin dimanfaatkan secara finansial. Meski tetap ada yang meminta lebih karena sudah ada unsur asmara di dalamnya. Lalu, seperti apa ciri-ciri orang yang sudah terkena pelet pelakor? Kalau untuk ciri-ciri sendiri orang terkena pelet itu akan banyak ya ciri-cirinya. Satu, bisa jadi dia linglung, hilang dari kesadarannya seperti biasanya. Terus aktivitas sehari-harinya itu akan berbeda dengan biasanya. Terus banyak merenung juga, banyak bengong. Ada juga yang sifat ciri-cirinya itu seperti dia jadi malas, terus jadi nggak fokus. Terus masih banyak lagi sebenarnya yang lain. Jadi ciri-ciri itu akan nampak dari fisik dan secara psikologinya. Apalagi kalau suami kalian yang memang terkena sihir dari pelakor ini, itu terlihat dari gerak-geriknya. Dia mulai seperti berdandan rapi atau apa, terus mulai tidak tepat waktu pulang ke rumah, terus ada seperti gelagat-gelagat aneh itu pasti terlihat. Apalagi dia sampai tidak pulang berhari-hari, dan itu agak sulit ya kita untuk mencari spesifikasi yang detailnya untuk dia tahu kalau dia terkena pelet dari pelakor ini ya. Mencintai secara instan sesungguhnya sudah terjadi sejak lampau. Tidak butuh proses, hanya perlu menggunakan pelet. Dan kini ada pelet pelakor yang memang khusus untuk para perebut suami orang. Biasanya dipakai oleh para perempuan yang mencintai pria beristri agar dicintai melebihi istri sahnya. Tapi inilah cara mudah yang tidak langgeng. Karena yang langgeng adalah merebut hati seorang pria dengan cinta yang sesungguhnya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore.
Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.